Oke, baik. Kembali lagi ke video kelima, bagian kelima, yaitu adalah setup Active Directory menggunakan Windows Server tahun 2020. Langsung saja ke langkah pertama. Neo kita namanya itu adalah Dencil 2022 01. Untuk tempatnya itu bentar saya tempatkan di Oppo. Setelah itu pilih ISO-nya, itu OS-nya itu Microsoft Windows. Ini udah benar, Windows Server tahun 2022. Setelah itu untuk disk memorinya itu adalah 096 409. Setelah itu hard disk yang kita gunakan adalah 100 GB. Oke, setelah itu kita finish. Kita setting, lalu sistem, prosesor, menggunakan dua CPU VC. Oke, sudah. Setelah itu storage, lanjutkan ISO udah kita lanjutkan tadi ke setting, lanjut ke network, adapter santuy yaitu internal network LAN 2. Setelah itu adapter type-nya itu Interpro 1000 desktop udah, klik OK. Oke, lanjut kita install Windows Server-nya. Oke, kita sudah masuk ke sini. Dipilih language-nya udah English, time-nya kita sesuaikan di tempat kita. Kita itu Jakarta, saya Jakarta ya. ABCDFG, ILM, and BCDFG, ING, Javanese. Nah, ya ini Javanese. Indonesia. Keyboardnya kita pakai US Next. Install now. Oke, kita tunggu. Oke, setelah itu kita menggunakan Windows Server 2015 standar Evaluation Desktop Experience. Jangan lupa karena kita mau pakai GUI. Setelah sudah kita next. Kita pilih yang ini, udah benar. Kita next. Ini accept, next. Setelah itu install Windows only yang ini ya. Dan kita menggunakan allocated space yang tadi kita pilih. Next. Oke, kita tunggu penginstalannya sampai selesai. Lanjut. Karena sudah selesai download, kita langsung masuk. Bikin password yang sulit untuk di server kita kali ini. Oke, langsung finish. Oke, kita masukin password tadi.
Setelah itu ganti nama komputer dan install base edition. Cara masuk ke server manager. Sabar, agak lag sedikit. Oke, masuk ke server manager. Setelah itu ke local server. Di sini komputer name-nya itu adalah Windows K bla 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 ini. Setelah itu kita harus mengganti change. Gimana ya change ya? Oke, kita change dengan nama DC 2022 01. Oke, ini nggak ada lagi yang harus di apa ini. Oke, tidak ada. So, oke saja. Setelah itu kita restart komputer. Restart now. Oke, kita tunggu. Setelah restart kita pastikan dulu nama dari komputernya. Oke, namanya sudah jelas di sini DC 2020. Setelah itu kita install insert OS edition sini. Ini kita klik. Kita masuk ke sini. Setelah itu masuk ke sini VirtualBox, cari VBox Windows Edition X. Edition Windows Edition. Oke. Setelah itu kita klik next. Kita simpan di sini. Install. Jadi kita tunggu beberapa saat. Oke, setelah start kita masuk lagi. Oke, baik. Kita lanjut ke 5.3. Pertama itu jangan di icon taskbar, baru open network. Nah, setting, setelah itu kita ke change adapter option, baru klik kanan di Ethernet, masuk ke properties, masuk ke internet protocol version, klik 2 kali di sini. Lalu kita use the following IP address. Kita masukin IP address-nya itu 10.80.80.10. Setelah itu yang kedua itu subnet mask 255, 255, dan 0. Setelah itu default gateway-nya itu 10.80.80.1. Untuk preferred DNS server itu 10.80.80.1. Untuk alternate DNS servernya itu ada 10.80, sorry, 10.80.80.1. Oke, langsung kita klik oke, oke, dan close. Baru kita masuk ke CMD sebagai administrator. Baru IP config all. Oke, ini sudah ada IP address-nya, ini default gateway, ini subnet mask, itu DNS server. Kita coba dulu untuk ping ke default gateway-nya. Oke, bisa, berhasil. Setelah itu kita ping ke 8.8.8 dan berhasil juga. Oke, nah kita lanjut ke langkah 5.4. Kita close. Kita masuk ke server manager.
baru ke manage, add roles and features. Oke, ini kita next. Installation type-nya itu role based or feature based installation. Baru kita next. Servernya itu kita pilih DC, oke, udah pilih 2022 server lokal. Kita next. Di server roles centang Active Directory domain service. Oke, yang ini add features. Baru DNS server, ini dia add features. Oke, langsung next saja. Next. Ini kita install. Oke, baik, kita akan menunggu installation-nya. Oke, installation sudah selesai. Sukses. Setelah itu kita lanjut ke langkah 5.5. Oke, kita klik ini. Lalu notification. Klik promote di server to domain controller. Oke, yang ini. Setelah itu deploy configuration, add a new forest. Kita klik ini. Lalu domain name hd.lab. hd.lab. Oke, kita next. Forest functional level. Kita pakai, oke, ini sudah sesuai. 2016. Pastikan DNS server tercentang. Oke, tercentang. Masukkan password kuat untuk recovery mode. Oke, kita masukin password. Oke, di sini sudah. Kita next. Oke, next. Oke, kita next. Kita default aja. Next. Next. Tunggu sampai selesai.
Oke, sudah selesai. Langsung kita install di sini. Sudah tercentang sini kita install ya guys ya. Kita tunggu penginstalannya. Okay, you're about to sign out. Computer is restart because Active Domain Service was install or remove. Oke, karena sudah terinstall Active Directory-nya, kita langsung close dan melakukan restart. Oke, baik. Sudah selesai reboot. Kita login menggunakan other user.
Oke, baik. Setelah masuk sini, setelah reboot, hmm, server harus menampilkan HDDS atau DNS di panel kiri. Server loading terlebih dahulu. Oke, ini udah ada ADDS atau delivery DS dan juga DNS di sini. Oke, baik. Lanjut ke langkah 5.6. Konfigurasi DNS forwarder ke pfSense. Server Manager. Kita buka Server Manager, baru kita buka Tools. Klik DNS. Setelah itu Property. Klik kanan di sini. Advertise. Web Forwarders. Klik Edit. Sepuluh titik 20.21 enter. Harusnya ini udah ada ya di sini ya, jadi nggak perlu lagi kita oke kan saja di sini. Tuh ke command prompt. Salah, sorry di sini. Nah, oke, namanya sudah ada lab di sini dengan addressnya ini. Kita coba nslookup google.com 10.80.10. Oke, ini hasilnya. Kita cek kesehatan DNS domain. Kita tunggu sebentar. Oke, baik. Harus yang harus muncul adalah Pak tes DNS. Tes DNS. Oke, udah berhasil di sini. Kita lanjut ke angka 5.7. Oke, baik. Ini CMD kita close. Ini kita close. Kita masuk ke server manager. Setelah itu ke manage. Add roles and features. Oke, ini kita next. Next. Kita masuk ke DHCP server. Ini kita centang. Add features. Oke, DHCP server doang. Kita install DHCP servernya. Kita install, kita tunggu beberapa saat.
Oke, baik. Selesai. Kita close. Setelah itu kita buka bendera di sini. Complete DHCP configuration. Oke, kita next. Setelah itu wizard authorization DHCP server. Commit close. Oke, sudah plus. Pakai ini. Commit and close. Next, kita close DHCP. Kita expand DC 2022 baru tekanan pada IPv4. Wait. New scope. Kita namai dengan ini garis bawah ya. Ya, garis bawah adalah AD garis bawah scope. Scope. Dan next di sini IP-nya kita bikin 10.80.80.100 dan IP address-nya 10.80.80.200. Oke, baik. Secret mask-nya 255, 255 dan 0. Oke, length-nya 24 cukup. Execution tambahan range. Oke, kita langsung next di sini. Ini 8 jam. Oke, sudah sesuai. Next. 10.80.1. Oh, I'm sorry. Oh, di sini. Oh ya, sudah benar. Oke, di sini tidak perlu langsung sini, guys. Finish. Oke, kita buat snapshot pasca konfigurasi DC. Ini kita lakukan di luar dari
video. Kita bakal lakukan ini. Oke, baik. Itu saja dari bagian kelima. Video selanjutnya akan dilanjutkan dengan bagian 6, User Active Directory, Group Policy, and Client Windows. Oke, thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya.